Oh, bebas saja, bebas. Tidak harus dalam bentuk PPT. Jadi apa namanya sifatnya bebas. Kalau PPT nanti mau berapa slide ya? Kan mungkin bisa kayak page ya, kayak page itu. Jadi ada kata-kata, Anda beri hiasan ya, dikasih gambar apa gitu ya. Misalnya kalau terkait dengan kebangsaan berarti gambarnya apa kira-kira yang bagus. Kebangsaan tapi juga nilai-nilai Islam masuk, nah, gambarnya apa kira-kira. Nah, silahkan itu dikreasi. Jadi ada tulisan, mungkin ada ilustrasinya. Ada tulisan, ada ilustrasi yang itu menggambarkan untuk ketangguhan ketahanan nasional, juga untuk menggambarkan bela negara. Bela negara. Bela negara dalam arti kita fokuskan penguatan ideologi Pancasila versus atau menghadapi ideologi komunis sekuler liberal. Supaya Indonesia ini selamatlah dari itu. Ini bagian dari bela negara non fisik. Nah, nanti kalau apa namanya negara mengumumkan perlunya bela negara secara fisik ya kita harus bergerak juga. Saya kira gitu ya. Masih ada pertanyaan? Berarti dikirimnya ke psikologi ya Ustaz? Ya, ke psikologi nanti saya berikan ininya, tempat untuk submitnya. Ya. Oh ya, siap Ustaz. Tempat submit. Jadi saudara buat apa namanya kata-kata singkat yang padat, kemudian ada ilustrasinya, gambarnya, diberi foto saudara juga bagus. Ya. Jadi ada fotonya yang membuat kata-kata itu, nanti kita tampilkan ya sebagai karya mahasiswa dalam bela negara. Bela negara versi mahasiswa IKT. Ya. Cukup? Atau masih ada yang mau bicara lagi? Cukup Ustadz, soalnya selanjutnya ada mata kuliah. Baik ya, jadi ini sudah 2 kelas kok baru 4 ya? Mungkin lagi ketiduran Ustadz. Ya, jadi nanti apa namanya saling memberitahu ya teman-teman yang lain supaya diberitahu bahwa kita ada tugas untuk membuat kata-kata apa istilahnya, kata-kata yang bisa memberi motivasi dalam rangka apa namanya bela negara, bela ideologi Pancasila, kemudian ada ilustrasinya gitu ya. Itu Mbak siapa? Ardita Prima. Ardita Prima laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Perempuan Ustaz. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, perempuan. Apa bedanya komunis dan ateis? Kalau komunis itu sebuah ideologi yang hidup di dunia yang ya apa namanya istilahnya komunis itu komunal. Komunal itu berarti semua rakyat memiliki semua rakyat itu sebenarnya negara itu menanggung apa? Rakyat tidak boleh memiliki hak milik. Jadi rakyat itu enggak memiliki hak milik. Tetapi semua menjadi milik negara dan negara memberi jaminan kepada kehidupan rakyatnya. Sehingga rakyat tidak boleh punya rumah, tidak boleh punya tanah dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya milik negara. Itu komunis itu seperti itu sebenarnya. Itu sebuah ideologi, tapi kebanyakan komunis itu berbarengan dengan ateis.
Ateis itu sebuah filsafat ketuhanan ya, filsafat ketuhanan yang mempercayai tidak adanya Tuhan. Jadi ateis itu tidak ada Tuhan. Jadi kalau ateis itu berkaitan dengan keyakinan ketuhanan, tapi kalau komunis itu dalam kehidupan sosial budaya dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi negara komunis itu sebenarnya negara yang ingin berkuasa penuh kepada atas negara itu, tidak ada partai, tidak ada hak-hak individu, hampir tidak ada. Dalam arti hak individu itu hak memiliki hak milik dan sebagainya hampir tidak ada. Semuanya menjadi milik negara, tapi negara memberikan santunan, memberikan jaminan kepada rakyat. Tapi dalam prakteknya komunisme telah banyak membunuh jutaan manusia. Banyak membunuh jutaan manusia, terutama yang bertentangan dengan ideologi komunis tersebut, karena ideologi komunis selalu berbarengan dengan akidah ateis itu ya, filsafat ketuhanan ateis. Sehingga kalau di Indonesia saya kira ratusan ribu ya, mungkin juga bisa sampai mencapai jutaan juga yang meninggal mati di tangan PKI, di tangan komunis, terutama para ulama, para santri. Dulu kita kenal sumur neraka ya, sumur lubang buaya Soco di daerah Madiun, Magetan dan sekitarnya, yang ada yang dikenali rangkanya, dikenali yang tidak dikenali dan sebagainya. Itu berapa ratus ribu nyawa melayang di daerah Madiun dan sekitarnya, di Banyuwangi, di Kediri, mungkin juga di Jakarta, ada tempat di Solo, di tempat lainnya. Itu yang di Indonesia, yang di Rusia, di negara-negara Eropa, berapa juta manusia, nyawa manusia melayang karena kekejaman komunisme. Begitu juga di Cina dan sebagainya. Itu prakteknya seperti itu. Jadi kalau ditanya komunisme seperti ini, tidak jelas juga ya. Yang jelas komunisme selalu hampir berkolaborasi dengan ateis. Ya. Komunis selalu ateis. Yang jelas yang di Indonesia begitu ya, PKI itu anti agama. Bahkan ada kiai yang menjadi anggota PKI, itu di Solo dulu namanya Kiai Dasuki, itu di mana-mana kepada rakyat awam, umat awam, dia berdalil fawailul lil musallin titik dia. Celakalah orang-orang yang sholat. Sehingga mereka melarang, tidak usah sholat malah ciloko. Padahal ada lanjutannya, fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dia enggak melanjutkan itu. Tapi rakyat yang awam yang enggak ngerti agama, ya manut saja, apalagi yang ngomong kiai. Kiainya mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Maka dia mempropagandakan agar umat Islam meninggalkan sholat. Nah itu kan komunis dengan ateis berkolaborasi. Baik, saya kira itu untuk pertemuan pagi hari ini. Karena Anda mau masuk di perkuliahan yang lain, kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Presensinya di psikologi ya, di WA kayaknya sudah ada juga ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.